Saya kasih sedikit lagi ya. Jadi kita mulai sekarang dari part yang kedua itu dari ayat 30. Nah, ayat yang ketiga, ayat 30 ini masuk ke dalam bagian yang baru. Kenapa bagian yang baru? Karena kalau baik di dalam terjemahan Inggris ataupun Indonesia juga kita bisa dapat, karena di situ dimulai ayat 30 dengan mengatakan jika demikian. Nah, ini adalah sebuah pemulaan yang baru, karena nanti kalau kita baca mulai pasal 9 ayat 30 sampai 10 pasal yang ke-13, di situ Paulus menggunakan ada dua kata yang dominan, yaitu kata kebenaran dan kata iman. Ya. Righteousness Inggrisnya and faith. Nah, di sini Paulus mulai mengkontraskan, ya, menggunakan ada dua jenis kebenaran. Jadi ini memberikan sebuah penjelasan kenapa Israel itu menolak Mesias, kenapa Israel itu menolak Kristus, menolak Yesus, ya. Karena Israel berpegang kepada sebuah understanding yang keliru. Nah, perhatikan di ayat 30 pasal 9 ayat 30 sampai 10 ayat 13 itu setidaknya Paulus mengkontraskan ada tiga kali Paulus mengkontraskan antara dua jenis kebenaran. Yang pertama ayat 30 sampai ayat 31 itu dia mengkontraskan antara kebenaran karena iman dan hukum kebenaran. Ya, saya baca ya ayat 30 31. Jika demikian, apakah yang tidak kita katakan, ternyata bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran berdasarkan iman. Ayat 31, sedangkan Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidak sampai kepada hukum itu. Hukum yang akan mendatangkan kebenaran, kalau Inggrisnya lebih ringkas, law of righteousness, hukum kebenaran. Jadi di sini Paulus mengkontraskan antara kebenaran karena iman dan hukum kebenaran. Nah, untuk supaya tidak misunderstanding lagi, saya akan memberikan satu clue lagi, bahwa kata righteousness, kebenaran, itu seringkali pemahaman kita itu banyak diinfuse oleh reform, ya. Dan reform selama ini kita diajar bahwa kata justification, ya, dibenarkan, itu pengertiannya gini, bahwa status kita itu dijadikan benar di hadapan Allah. Itu kan yang kita terima kan. Jadi bicara tentang how we stand before God gitu loh. Bahwa kata dibenarkan, pembenaran itu artinya dari orang berdosa dijadikan orang benar. Itu pemahaman yang sudah berkeliling di otak kita nih, justification. Tapi saya lebih mengikuti konsep yang ditawarkan oleh dari the new perspective of Paul, salah satunya adalah N.T. Wright, yang menurut saya ini lebih common sense, masuk akal dan sesuai, ya. Bahwa kata justification, pembenaran, itu sebenarnya bukan berkaitan tentang status kita di hadapan Allah, tapi lebih berkaitan tentang bagaimana kita ini menjadi umat pilihan. Bagaimana kita ini diikat masuk di dalam covenant. Itulah kata justification. Jadi kata dibenarkan di dalam Alkitab itu artinya yang dahulu bukan umat menjadi umat, itulah dibenarkan. Jadi bukan dari orang berdosa menjadi orang benar, bukan. Itu pemahaman reform. Tapi pemahaman yang saya ambil adalah begini, yang disebut dibenarkan itu yang bukan umat menjadi umat. Nah, makanya sekarang kalau kita baca di dalam pasal yang ke-9, ini kan kemudian yang terjadi beginilah, Israel yang harusnya umat, gak jadi umat gitu kan. Gentiles yang non-Yahudi yang bukan umat, sekarang menjadi umat. Kan kebalik jadinya. Nah pertanyaannya why seperti itu? Karena ada dua jenis cara untuk bisa masuk menjadi umat Allah. Jadi ini tidak bicara tentang bagaimana kita dijadikan benar, tapi bagaimana kita itu bisa menjadi people of God, bagaimana kita bisa menjadi umatnya Allah, bisa menjadi umat perjanjiannya Allah.
Ya, nah di sini dia mengkontraskan. Yang pertama tadi ada kebenaran karena iman. Berarti kalau sekarang kita bacanya gini, kalau ditulis kebenaran karena iman, kita tidak boleh menafsirkannya gini. Oh, dari berdosa dijadikan oleh benar karena iman. Itu pandangan reform, itu yang lama, buang itu. Ya, kalau saya sekarang membacanya kebenaran karena iman adalah begini. Kita yang bukan umat bisa menjadi umat karena iman. Nah, itu pemahaman yang menurut saya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi ada kontras ya, kebenaran karena iman. Jadi kalau kita sudah membaca kebenaran karena iman, artinya apa? Dijadikan umat karena iman versus tadi dikatakan law of righteousness. Nah, kata law, kata nomos dalam bahasa Yunani, dalam tulisan Paulus bisa berarti macam-macam, tetapi secara konsisten ada banyak penafsir mengatakan nomos ini lebih mengaitkan kepada Torah. Nah, kenapa? Karena di dalam pandangan Israel di Perjanjian Lama kalau kita membaca, bagaimana jadi Israel itu punya pandangan begini. Bagaimana orang bisa menjadi umat Allah? Ya kalau kamu melakukan Torah. Kalau kamu melakukan Torah, you will become people of God. Kalau kamu tidak melakukan Torah, you tidak bisa jadi umat Tuhan. Ya. Nah, tapi Paulus yang mengatakan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lain. Orang dijadikan umat bukan lagi karena Torah, tapi karena percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Ya, itu yang pertama dikontraskan di pasal 9 ayat 30-31, yang kedua di pasal 10 ayat yang ketiga. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, ya, dan berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi kalau pasal 9 tadi kebenaran karena iman versus hukum kebenaran, maka pasal 10 itu menggunakan kata nih, kebenaran Allah versus kebenaran mereka sendiri. Ya. Kemudian pasal 10 ayat 6 dikatakan, namun kebenaran berdasarkan iman berkata begini, jangan katakan di dalam hatimu siapa akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Kristus turun, atau siapa yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik ya dari antara orang mati. Kemudian ayatnya yang kelima atasnya, sebab Musa menulis tentang kebenaran berdasarkan hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi kembali lagi pasal yang ke-6 disebutkan kebenaran berdasarkan iman, itu menurut ITB kita. Kemudian ayat kelima versus kebenaran berdasarkan hukum Taurat. Jadi ada dua kelompok. Paulus membedakan ada dua kelompok. Atau saya mengatakan berarti ada dua sistem bagaimana orang itu menjadi umat Allah. Yang pertama dari perspektifnya Israel, yaitu by law dengan melakukan Taurat, dengan melakukan hukum Taurat. Sekarang Paulus mengatakan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu tidak dengan law, tapi dengan faith, dengan percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Oke. Kemudian Roma 9 pasal 30 ya tentang kemudian sampai pasal 10 ayat yang ke-21 itu juga nanti penjelasan tentang fenomena-fenomena tentang remnant ya. Tapi saya akan coba langsung melompat di ini ya dari dua kebenaran tadi. Jadi kalau ditanya kemudian mengapa Israel gagal di dalam merespon Injil? Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa gospel ini sekarang sudah bukan berbicara sebenarnya bagaimana menyelamatkan manusia sebenarnya dari neraka menuju ke surga sebenarnya. Bahwa gospel berarti adalah pemberitaan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang ditunjuk oleh Allah, dan bagaimana orang bisa menjadi umat Allah itu adalah dengan cara dia percaya kepada Mesias. Percaya kepada Kristus. Ya, kembali lagi bahwa kata ini bagian yang lain lagi, Saudara, bahwa kata iman, Saudara, di dalam pemahaman yang baru itu bukan hanya belief secara kognitif, tapi kata pistis itu juga menurut saya lebih tepat diterjemahkan sebagai berkomitmen atau allegiance dalam bahasa Inggrisnya, menggabungkan diri. Jadi ketika seseorang itu percaya kepada Yesus, itu bukan hanya secara kognitif, dia mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Yesus adalah ilahi, Yesus adalah putra Allah, bukan hanya sekadar itu. Tapi kata pistis artinya adalah ketika kita percaya kepada Kristus, berarti kita ini menggabungkan diri kita itu kepada Kristus. Kita memihak kepada Kristus.
kita menjoinkan diri kita itu kepada Kristus dan pemerintahannya. Itu faith. Ya. Nah, kenapa Israel gagal dalam merespon Injil? Ada dua. Yang pertama adalah karena pengejaran yang salah atau prioritas yang salah. Itu nomor satu. Itu di dalam pasal 9 ayat 30 sampai 33. Jadi ini sebab pertama, kenapa Israel gagal di dalam meresponi Injil yang diberitakan. Karena mereka punya pengejaran yang salah atau prioritas yang salah. Prioritas yang salah dalam hal apa? Coba saya akan baca dulu ya, ayat 30 sampai 33. Dikatakan begini, jika demikian apa yang hendak kita katakan? Ternyata bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran berdasarkan iman. Sedangkan Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidak sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan berdasarkan iman, tetapi seakan-akan berdasarkan perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti yang tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sandungan dan sebuah batu besar yang membuat orang jatuh, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi mungkin kalau pakai bahasa saya ini gini, Israel itu salah memaknai Taurat. Ya. Paulus di dalam uraiannya nanti kita akan melihat bahwa Paulus mengatakan bahwa Israel, you are wrong. Kamu salah. Kamu memprioritaskan Taurat itu di atas daripada faith, di atas bahkan dari Mesias itu sendiri. Engkau menganggap bahwa Taurat ini adalah yang nomor satu, bahwa Taurat itu diberikan untuk dilakukan. Ya, dikatakan mereka mengejar Taurat seakan-akan itu adalah untuk dilakukan, untuk dijalani, supaya bagaimana orang itu bisa menjadi umat Allah. Padahal menurut Paulus, fungsi Taurat yang terutama bukan itu. Ya, di situ nanti saudara akan lihat misalnya di ayat saya lompat ya, pasal 10 ayat 4 ya. Betul, pasal 10 ayat 4. Di mana Paulus mengatakan bahwa tujuan akhir dari hukum Taurat itu adalah Kristus. Ya, tujuan akhir. Saya senang dengan, saya nggak tahu ITB yang lama ya, tapi ITB 2 ini bagus. Tujuan akhir. Jadi bukan akhir dari Taurat, tapi tujuan akhir. Berarti Taurat itu diberikan oleh Tuhan, tujuannya adalah apa? Supaya orang Israel itu bisa sampai kepada Kristus. Jadi Taurat itu semacam petunjuk yang membawa orang. Jadi kalau, ini menurut pemikiran Paulus ya, jadi kalau orang itu betul-betul mempelajari Taurat, dia betul-betul nguplek ya, istilahnya apa itu? Bahasa hari-hari ini, mengulik Taurat itu dengan betul-betul, dia akan mendapatkan bahwa Taurat ini semuanya menunjuk pada Kristus. Nah, kalaupun Israel pada saat itu gagal, punya Taurat kok gak percaya sama Kristus, ya berarti mereka salah pengajaran. Gitu loh. Mereka salah melihat Taurat itu bukan sebagai sebuah instruction yang membawa kepada Kristus, petunjuk, sign yang menunjuk pada Kristus, tetapi melihat Taurat itu sebagai hukum, rule yang harus dilakukan supaya bagaimana orang itu menjadi umat Allah. Nah, ini kesalahan pertama. Yang kesalahan yang kedua, yang berkaitan yang pertama tadi yang saya sudah jelaskan, berarti kenapa Israel melakukan pengejaran yang salah, punya prioritas yang salah, karena yang kedua adalah kurang pengetahuan. Ya, karena tadi dikatakan mereka mengejar itu bukan berdasarkan iman, tapi seakan-akan berdasarkan perbuatan. Ya, saya baca lanjut sampai pasal 10 ayat 1 sampai tadi ya, ayat 7, ayat 8 dikatakan, saudara-saudara, kerinduan hatiku dan doaku kepada Allah ialah supaya mereka diselamatkan. Kembali ke kata diselamatkan, saudara, dalam Alkitab bukan bicara tentang surga neraka, saudara. Saudara, kalau sudah sampai di sini sebenarnya sudah harus bisa nangkap bahwa kalau tadi kata righteousness dibenarkan, asal dikaitkan dan bagaimana orang menjadi umat Allah, berarti keselamatan ini berkaitan dengan apa sebenarnya? Bagaimana orang tetap menjadi umat Allah dan tetap masuk di dalam programnya Tuhan, tetap di dalam rencana Allah.
Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian, tanpa pengetahuan. Tadi saya sebut kenapa mereka punya prioritas yang salah, karena mereka mengejar tanpa pengetahuan. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Tujuan akhir, nah ini pengetahuannya yang mereka tidak punya. Tujuan akhir hukum Taurat adalah Kristus. Sehingga kalau tujuan akhir Taurat adalah Kristus, maka impact-nya adalah begini. Satu, sehingga kebenaran itu dapat diperoleh oleh setiap orang yang percaya, bukan hanya Yahudi saja. Ayat kelima, sebab Musa menulis tentang kebenaran berdasarkan hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Namun kebenaran berdasarkan iman berkata begini, jangan katakan di dalam hatimu siapakah yang akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Kristus turun, atau siapa yang akan turun ke jurang maut dalam tanda kurung, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Ayat 8, tetapi apa katanya? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Kembali lagi, sudah pengertiannya yang harus benar. Ayat 10, sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebab kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Tuhan yang sama ada Tuhan dari semua orang, yang bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi saudara sangat menarik sekali bahwa Paulus itu betul-betul menganggap bahwa Kristus itu adalah penggenapan daripada Taurat. Semua yang ada dalam Taurat itu tersimpul pada Kristus. Bahkan ketika dia mengutip bagian Taurat tadi dalam ayat yang ke-6, ayat ke-7, kenapa dikasih tanda kurung ya? Karena tanda kurung itu adalah interpretasi Paulus kepada hukum Taurat itu sendiri. Kalau saudara baca dalam teks aslinya, dalam Perjanjian Lama, ayat 6, ayat yang ke-7, itu kan sebenarnya kutipan ini nggak berbicara tentang Kristus. Ayat 6 dan 7 ini sebenarnya berbicara tentang apa? Berbicara tentang Taurat. Karena itu kan diambil, kalau saya baca di dalam catatan kakinya itu 10 ayat 6, itu dari Ulangan 30 ayat 12 sampai 14, betul? Itu bicara tentang Taurat. Jadi sebenarnya konteksnya pada waktu itu, Musa mengatakan, jangan katakan di dalam hatimu siapa yang akan naik ke surga untuk membawa Taurat itu turun. Atau siapa yang akan membawa Taurat itu naik. Karena Taurat itu sudah diberikan sama kamu. Tetapi karena pemahaman Paulus, saudara, yang karena dia percaya kepada Kristus, dan dia mengaku bahwa penggenapan Taurat itu adalah Kristus, maka dia dengan bebas dia bisa mengatakan, saudara, bahwa ayat ini pun, walaupun konteks aslinya berbicara tentang Taurat, tapi ini juga bisa diterapkan kepada Kristus. Nah, maka di sini Paulus kemudian mengatakan, maka sebenarnya bukan bicara tentang melakukan Taurat, tapi bagaimana orang bisa percaya kepada Kristus. Itu yang akan membuat orang menjadi umat Allah. Dan kalau jalan metode menjadi umat Allah itu adalah Kristus, maka itu terbuka, bukan lagi Yahudi saja, tapi Yunani, Yahudi itu bisa menjadi umat Allah. Sebab kalau hanya lewat Taurat saja, berarti yang bisa menjadi umat Allah hanya Yahudi saja. Tapi karena sudah tidak lewat Taurat, tapi lewat iman, by faith, maka terbuka untuk semuanya, dibuka oleh semuanya. Yahudi, Yunani boleh masuk. Bahkan dikatakan tidak ada perbedaan lagi antara Yahudi dan Yunani, karena dua-duanya sekarang menggunakan metode yang sama. Ya, ujiannya adalah sama, yaitu do you believe? Apakah engkau percaya? Kalau engkau percaya, you are the chosen people. Jika kamu nggak percaya, you are not the chosen people. Kalau engkau percaya, engkau umat perjanjian. Kalau engkau nggak percaya, engkau bukan umat perjanjian. Ini yang dikatakan oleh Paulus. Jadi kembali lagi ya. Problem pertamanya berarti Paulus memberikan diagnosis yang kedua. Kenapa sekarang itu hanya sedikit orang Israel yang percaya kepada Mesias? Maka sekarang Paulus memberikan diagnosa yang kedua, yaitu karena mereka punya understanding, punya pemahaman yang salah tentang bagaimana seseorang menjadi umat Allah. Mereka salah memahami fungsi Taurat. Dan sebenarnya memang kalau kita baca dalam Perjanjian Lama,
Taurat itu kan diberikan bukan supaya Israel jadi umat Allah kan. Taurat itu diberikan oleh Tuhan di dalam Keluaran 20. Di mana Keluaran 20 itu Israel udah dibebaskan dari Mesir. Mereka sudah menjadi the chosen people, baru Torah itu diberikan. Kalau fungsi Taurat itu adalah sarana menjadi umat Allah, maka harusnya Taurat itu diberikan Tuhan di Mesir. Kemudian Tuhan ngomong ini, jika engkau melakukan ini, engkau akan keluar, aku akan membawa engkau keluar dari Mesir. Tapi bukan itu cerita Alkitab. Alkitab mengatakan, aku telah membawa engkau keluar dari Mesir. Oleh karena itu. Nah, jadi fungsi Taurat itu bukan, saudara, untuk menjadi umat Allah. Nah, oleh karena itu kalau kita tarik di dalam diskusi modern, maka sebenarnya, saudara, problemnya itu sekarang bukan masalah. Kalau kita mewarisi dari teologi Reform Luther, terutama Luther, yang mengkontraskan antara gospel and law, ya, antara Injil dan Taurat, saudara. Seringkali yang menjadi perdebatan kan apakah kita masih terikat pada Taurat atau enggak, atau apakah kita harus melakukan Taurat atau enggak, atau kemudian ada yang lari ke ekstrim misalnya menjadi antinomian misalnya, kita tidak lagi diatur oleh Taurat, berarti kita orang yang karena sudah dibenarkan forever and ever gitu kan, kemudian kita bebas melakukan apa saja karena apapun yang kita lakukan kita tetap dibenarkan dalam Kristus. Ada pandangan-pandangan ekstrim seperti itu. Dan harusnya pandangan-pandangan ini menurut saya tidak akan terjadi kalau kita memahami konsep-konsep kata tadi dengan benar. Jadi ini problem di tulisan Paulus itu sebenarnya bukan masalah kamu melakukan Taurat jadi legalis, kamu tidak melakukan Taurat jadi antinomian, enggak. Tapi isunya ini how you become the people of God. Bagaimana kamu menjadi umat Allah? Kalau bahasa modernnya itu gini loh, sudah. Piye kowe iso dadi member gereja? Nek bahasane Paulus nek dhewe itu kowe kudu sunat, kowe kudu ngene. Lah Paulus pada zaman itu ngomong gak, supaya kowe dadi member gereja, kuwi siji ae, percaya Yesus. Kamu menggabungkan diri dengan Yesus sebagai raja, maka kamu menjadi umatnya Allah. Itu yang dikatakan Paulus sampai Roma 10 ayatnya yang ke-13. Oke? Case close.